sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Jadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Karena masalahnya masih simpang siur seperti ini, kan saya kalau berkomentar saya nanti ada yang bilang mengintervensi. Prabowo enggak, Imin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana Bali. Sudah ada teman-teman dari Udayana Bali yang mungkin sudah pengen tanya, mengkritik gitu. Silakan Dimas dan juga Bagus. Siapa dulu? Halo. Ya, silakan. Oke, Mbak Nana, suara saya terdengar, Mbak Nana? Silakan. Langsung. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak atas undangannya kembali kepada BIM Udayana untuk kesekian kalinya di Political Show. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatma Negara, selaku Ketua BIM Udayana. Sebelumnya saya buka dengan Param Santi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi gini Mbak Nana, sebenarnya kalau bicara tentang KPK sendiri ya, atau nama dari Pak Firly sendiri, sebenarnya kita udah jenuh banget. Terkait dengan berbagai macam pelanggaran etika, dengan rapor-rapor merahnya, apalagi ditambah dengan permasalahan gratifikasi yang terjerat dengan kasus korupsi di Menteri Pertanian ini. Terus yang kedua yang menjadi sebuah persoalan adalah kita melihat sebenarnya KPK yang seharusnya menjadi lembaga independen, yang harusnya bebas nilai dari tekanan-tekanan yang lain, malahan dilihat makin hari makin menjelang pemilu tahun 2024 kok makin punya poros tertentu nih yang akhirnya menghilangkan independensinya. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang cukup menarik lah. Apalagi terkait dengan terkait dengan informasi yang berbeda pintu nih. Dari yang kita lihat bahwasanya dari KPK memberikan informasi yang lain, terus dari Pak Mahfud sendiri memberikan informasi juga yang lain. Ya, yang jadinya kita mempertanyakan sebenarnya dengan keadaan KPK yang sudah bermasalah seperti ini dan akhirnya membuat mosi tidak percaya bagi masyarakat. Sebenarnya KPK ini dipolitisasi atau mempolitisasi sebenarnya? Oke, menarik. Apalagi menjelang dengan pemilu 2024 gitu aja. Baik. Menarik sekali. KPK ini mempolitisasi atau dipolitisasi. Ini Udayana ini selalu bagus ini. Satu lagi, silakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Mbak Nana. Pertama, terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, saya kira mahasiswa ini juga sudah cukup bosan gitu dengan menteri-menteri yang terlibat kasus dugaan korupsi. Bahkan rezim hari ini tuh menterinya bisa dibilang paling banyak dibanding kepemimpinan sebelumnya. Artinya apa? Presiden Jokowi ini memiliki kegagalan tuh menjalankan janjinya soal revolusi mental. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dugaan gratifikasi oleh pimpinan KPK. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kemudian ini kelembagaan sistem di KPK yang salah apa bagaimana gitu? Di mana hari ini peran Dewan Pengawas sebagai entitas check and balance yang tidak mampu untuk kemudian menjaga etika dari pimpinan KPK itu sendiri sehingga bisa bertemu dengan calon tersangka bahkan menerima gratifikasi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini integritas personal pemimpinnya yang salah apa sistem kelembagaannya? Kalau sistem kelembagaannya yang salah, ada nggak kemauan dari DPR untuk melegislatif review Undang-Undang KPK kembali? Baik. Mungkin itu. Menarik sekali. Ini BEM Udayana Bali ini adalah salah satu BEM terbaik yang selalu hadir di Political Show. Pertanyaannya selalu tajam, kritis dan ada bobotnya. Saya mau langsung berikan kesempatan Bang Roni, silahkan. Apakah DPR akan melakukan legislative review soal Undang-Undang KPK? Melihat ini ternyata integritasnya pimpinan KPK banyak sekali yang bermasalah sampai ada laporan berkali-kali. Masukannya bagus, tapi tidak selalu mulu, dikit salah, revisi undang-undang. Ini entar lama-lama baru muncul, baru keluar, totok-ketok, besok bilang wah ini nggak bener nih, kan nggak gitu juga. Maka dari itu, apapun yang terjadi di Republik ini kita sikapi dengan bijak. Apa yang dilakukan baik dari institusi polisi, KPK dan yang lainnya. Perlu analisis dan evaluasi yang bisa membanggakan kita semua, bukan pada ketidaksukaan kepada seseorang atau kelompok. Tapi ide-ide tadi sangat baik, misalnya dengan politisasi atau dipolitisasi misalnya.
Nah, dua konsep yang mengatakan politisasi dan dipolitisasi itu dua-duanya tidak menyangkut pada KPK, tapi bagaimana penilaian masyarakat pada umumnya di antara menjelang pemilu terjadilah bahasa politisasi. Tapi bagaimana perkara yang utama itu berjalan, tindak pidananya ada, hukumnya wajib dihormati dan dilaksanain. Nah, ini adalah untuk menyangkut pada prinsip bahwa tidak ada politisasi dalam tindak pidana. Dipolitisasi mungkin personalnya orang untuk menyangkut ruang yang besar, begitu. Oke, Prof Jamin, nanti saya baru terakhir ke Bang Febri. Prof Jamin, apakah kemudian tadi masukan dari teman-teman mahasiswa perlu ada legislative review melihat banyak sekali pimpinan KPK yang dilaporkan karena dugaan pelanggaran etik begitu, soal integritasnya? Saya kira kita baru merevisi itu ya 2019 kemarin dan saya kira itu sudah yang terbaik. Ini kan bicara tentang oknum, kalaupun terbukti melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan sedang dilaporkan di Polda saat ini. Tetapi yang perlu kita pahami, pimpinan KPK itu ada dewan kehormatan. Jadi dewan pengawas. Jadi dewan pengawas ini yang lebih dulu nanti akan memeriksa terkait dengan apa benar enggak itu, baru nanti tindak pidananya yang akan dijalankan. Dan kita kan belum tahu, dewan pengawas belum melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan masyarakat tadi yang sudah disampaikan begitu. Jadi jangan gara-gara satu pimpinan KPK yang kebenaran faktualnya belum tentu, lalu kita secara lembaga menyatakan KPK ini nggak benar. Jangan, saya kira kita terlalu naif lah untuk menyatakan KPK-nya ini terlalu sekarang sudah nggak benar. Jangan. Kita nanti tunggu dulu, kita lihat dulu prosesnya, kita hormati yang sedang berjalan, baru nanti kita revisi lagi kalau memang ada hal yang kurang berkenan. Oke. Terakhir Bang Febri, bahwa klien Anda saat ini sedang menghadapi 2 proses hukum di KPK dan juga di Polda Metro Jaya. Bagaimana? Sebentar aja, kita waktunya udah habis nih. Ya, kalau bagi kami fokus di proses hukumnya ya. Banyak diskusi di luar itu silakan saja, kami fokus proses hukumnya. Saya sebenarnya tertarik tadi mengambil apa yang disampaikan oleh Mas Ali. Jangan lupakan kasus yang di KPK dan juga menghormati proses hukum. KPK juga menghormati proses hukum yang berjalan di Polri. Artinya apa? Memang kalau kita lihat kedua-duanya proses hukum, biarkanlah proses hukum itu berjalan di koridornya yang benar. Nah, tugas saya dan tim sebagai advokat adalah mendampingi dalam proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, baik. Itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan kritis teman-teman mahasiswa, dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.